Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, yang terhormat Bapak Fandi selaku dosen statistika. Kami akan mempresentasikan penelitian sederhana. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk yang pertama, yaitu saya Alvito Bayu Samudro selaku moderator dengan NIM 21103041060. Yang kedua, saya Arda Gandari Ardelia Retna, NIM 21103041043 selaku pemateri 2. Yang ketiga saya Ahmad Ega Gopur, NIM 21103041106 selaku pemateri pertama. Dan saya Ahmad Sofil Mubarak dengan NIM 21103041094 sebagai audiens. Langsung saja untuk pemateri pertama saya persilahkan untuk memaparkan materi. Distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah susunan data menurut kelas-kelas, interval tertentu, atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar yang dihubungkan dengan masing-masing frekuensinya, sehingga memberikan keterangan atau gambaran sederhana dan sistematis dari kumpulan suatu data. Min, median, modus. Min adalah salah satu ukuran gejala pusat. Min dapat dikatakan sebagai wakil kumpulan data atau biasa disebut rata-rata. Median. Median atau min atau kuartil adalah nilai tengah dari sekumpulan data setelah diurutkan dari data yang terkecil sampai data terbesar maupun sebaliknya. Modus. Modus adalah data yang paling sering muncul. Modus merupakan ukuran pemusatan untuk menyatakan fenomena yang paling banyak terjadi, memungkinkan untuk memiliki nilai modus yang tidak tunggal atau mungkin juga tidak memilikinya. Selanjutnya penafsiran. Menafsir atau memperkirakan nilai-nilai pokok dalam statistik. Penelitian sederhana, data nilai perkembangan ekspor 2021-2022. Perkembangan ekspor. Badan Pusat Statistik BPE merilis perkembangan ekspor Indonesia pada Agustus 2022 mencapai 27,91 miliar US dollar atau naik 9,17% dibanding ekspor Juli 2022. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa Setianto pada Kamis 15 tanggal 15 bulan 9 tahun 2022 saat konferensi pers virtual mengatakan dibandingkan Agustus 2021 nilai ekspor naik sebesar 30,15%. Peningkatan terbesar ekspor non-migas Agustus 2022 terhadap Juli 2022 terjadi pada komoditas lemak dan minyak hewan atau nabati sebesar 904,7 juta US dollar, 25,25%, sedangkan penurunan terbesar terjadi pada bahan bakar mineral sebesar 368,5 juta US dollar atau 6,68%. Menurut sektor ekspor migas hasil industri pengolahan Januari sampai Agustus 2022 naik 4,3% dibandingkan periode yang sama tahun 2021. Demikian juga ekspor hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan naik 17% dan serta ekspor hasil tambang dan lainnya naik 97,40%. Ekspor non-migas Agustus 2022 terbesar adalah ke Tiongkok, yaitu 6,16 miliar US dollar, disusul Amerika Serikat 2,59 miliar dan India.
2,47 miliar US dollar dengan kontribusi ketiganya mencapai 42,84%, sementara ekspor ke ASEAN dan Uni Eropa ke 27 negara masing-masing sebesar 4,7 miliar US dollar dan 2,31 miliar US dollar. Menurut provinsi asal barang, ekspor Indonesia terbesar pada Januari sampai Agustus 2022 berasal dari Jawa Barat dengan nilai 26 miliar US dollar, 3,7%, diikuti Kalimantan Timur 23 miliar US dollar atau 12,3%, dan Jawa Timur 16 miliar US dollar atau 8,7%. Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari sampai Agustus 2022 mencapai 124,60 miliar US dollar atau naik 35,42% dibandingkan periode yang sama tahun 2021. Sementara ekspor non-migas mencapai 183,3 miliar US dollar atau naik 35,24%. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu gambaran dari data perkembangan ekspor tahun 2021 hingga 2022, yang dimana pada tahun 2000, Agustus 2021 21,44%, dan Agustus 2022 naik hingga 27,91%. Selanjutnya yaitu tabel dari data nilai perkembangan ekspor tahun 2021 hingga 2022. Nah, di sini untuk pencarian distribusi frekuensi, yaitu mengapa nilainya bisa 6 hingga 15, karena C-nya itu ada 10 dan nilai tengahnya 10,5, karena tengah-tengah antara nilainya itu ada 10,5 dan begitu pun seterusnya. Selanjutnya min. Min yaitu rata-rata. Rumusnya yaitu F1 kali 1 jumlah hasil dari nilai tengah dikali dengan frekuensi dibagi F1 jumlah frekuensi. Yang dimana F1 kali 1-nya itu karena jumlah dari F1 kali X1 kan 790, jadi dibagi jumlah frekuensi 20, jadinya 39,5. Selanjutnya, untuk mencari data median, kita harus menggunakan rumus TB, yaitu batas kelas bawah dengan frekuensi terbanyak, ditambah I itu interval kelas atau panjang kelas, dikalikan setengah N banyaknya data, dikurangi F besar yaitu frekuensi data sebelumnya, dibagi F frekuensi kelas data, yang dimana TB-nya itu tepi kelas bawahnya ada di 25,5. Maka I-nya itu 10, karena jarak antara nilai-nilainya ini ada 10. Lalu setengah N, N-nya sendiri itu 10, N-nya itu 20. Namun karena dibagi 2, jadi 10. Lalu dikurangi F, frekuensi data sebelumnya itu kan ada 2. Jadi dibagi 6, 6 itu diambil dari median, nilai tengah. Jadi hasilnya 38,8. Selanjutnya modus.
Untuk mencari nilai modus dari data kelompok, kita bisa menggunakan rumus yaitu TB, tepi bawah kelas dengan frekuensi terbanyak, ditambah I, interval kelas atau panjang kelas, dikalikan D1. D1 yaitu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Dibagi D1 ditambah D2. D2 itu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas berikutnya. Yang dimana TB itu tepi bawah kelasnya kan 25,5. Ditambah I-nya itu interval kelas panjang kelasnya itu 10. Lalu D1-nya itu 6 dikurangi 4, dibagi 6 dikurangi 4 ditambah 6 dikurangi 0. Jadi hasilnya 28. Jadi, hasil perhitungan dari min, median, modus dari data perkembangan ekspor tahun 2021 hingga 2022 yaitu minnya 39,5, mediannya 38,8, modus sendiri ada dua data, yaitu modus yang pertama 28 dan modus yang kedua itu 52,2. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pemateri pertama dan kedua yaitu Mas Toyib dan Mbak Atta. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab, apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, Mas. Ya, baik. Izin Mas bertanya. Sofil, silakan. Tadi kan dijelaskan ada dua modus. Apakah itu tidak apa-apa hasilnya kalau ada dua modus? Ya. Ada pertanyaan lagi? Ya, Mas. Yang kedua, kenapa range 56 sampai 65 angka kumulatifnya masih tetap 2? Itu aja sih udah. Oh, ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Mas Sofil. Baik, Sama-sama. ini mau dijawab sama pemateri berapa? Silakan Mbak Atta dan Mas Toyib. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Ahmad Sofial Mubarok. Yang pertanyaannya yaitu, apakah modus boleh lebih dari satu? Apakah benar? Benar. Jadi, boleh karena dalam ilmu statistik, modus disebut sebagai nilai atau angka yang paling sering muncul dalam suatu data. Maka modus itu bisa saja berjumlah lebih dari satu. Terima kasih. Apakah paham? Ya, oke. Terima kasih. Ya, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Ahmad Sofil. Kenapa di rank 56 dan 65 angka kumulatifnya masih tetap 2? Karena menurut data yang kita hitung, tidak ada yang memiliki nilai dengan rank 56 sampai 65. Apakah bisa diterima, Mas Sofil, jawabannya? Ya, oke. Cukup jelas.